Pernah nggak sih, Anda lagi di titik terendah banget, terus tiba-tiba ngerasain dukungan hangat gitu, dari orang yang mungkin nggak disangka-sangka? Hmm, Ada cerita keren banget nih dari Katie di Airbnb. Dia kan baru pulang dari pemakaman ayahnya ya. Pasti capek, sedih. iya kebayang sih. Nah, pas nyampe bandara, yang jemput itu bukan satu dua orang, tapi seluruh timnya. 16 orang loh. Wah, serius? 16 orang? Ya, bawa spanduk, disambut pelukan hangat. Coba deh bayangin gimana mereka ngaturnya itu semua, cari ganti jadwal kerja segala macam. Wow, usaha banget ya. Kata Katie gini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya nggak merasa sendirian. Nah, cerita ini tuh kayak nangkep banget esensi yang mau kita telusuri hari ini. Kekuatan komunitas di tempat kerja. Bener-bener luar biasa. Cerita yang nyentuh banget ya, dan relevan sekali, apalagi kan di era yang serba nggak pasti kayak sekarang ini, ikatan sosial, rasa kebersamaan di kantor itu bukan lagi sekedar apa ya, fasilitas tambahan gitu. Bukan nice to have lagi ya. Betul, tapi udah jadi kebutuhan. Fundamental malah. Nah, sumber kita hari ini, khususnya bab 3 dari buku Why Are We Here, itu ngajak kita nyelam lebih dalam, kenapa sih komunitas ini krusial, Oke. didukung riset, kisah nyata juga kayak Katie, tadi, fokus kita memang di aspek komunitas ini. Sip, jadi misi kita nih dalam penelusuran kali ini, pengen benar-benar paham kenapa sih komunitas di kantor itu penting banget, terus tantangannya apa aja, Ya, terutama soal kesepian yang katanya meluas itu ya. Dan yang paling penting, gimana cara praktisnya buat, ya, ngerajut lagi ikatan itu. strateginya ya. Ya, strateginya, semua ini kita gali dari temuan di materi sumber yang ada. Oke, kita mulai dari gambaran masalahnya dulu kali ya. Boleh. Sumber kita ini nyajiin data yang lumayan bikin kita mikir ya. Ada John Clifton dari Gallup, dia nyebutnya krisis kesepian global. Krisis global, wah. Iya, bayangin aja, sekitar 20% orang dewasa di dunia itu ngerasa nggak punya siapa-siapa buat diandelin pas lagi butuh. 20%. Itu banyak banget loh. Banyak. Kalau kita lihat lebih spesifik, misalnya di Amerika ya, 15% pria muda ngaku nggak punya teman dekat. Padahal dulu tahun 1990-an cuma 3%. Lompatannya jauh banget ya, dari 3 ke 15%. Jauh. Dan ini bukan angka doang kan, ini cerminan realita yang ya kerasa juga di tempat kerja kita. Dan dampaknya, ini serius ya ternyata. Salah satu temuan penting dari sumber ini, burnout yang mungkin Anda rasain itu bisa jadi bukan cuma karena kerjaan numpuk. Hmm, Ternyata, kesepian itu salah satu dari 6 akar penyebab utama burnout. oh itu dia. Jadi, usaha bangun hubungan kerja yang produktif itu bukan lagi sekedar program motivasi biasa, tapi udah dianggap kayak, kebersihan fundamental perusahaan. Istilahnya bagus tuh, kebersihan fundamental. Iya kan? Bahkan CDC-DAS itu terang-terangan bilang, kurang koneksi sosial, risikonya ke penyakit jantung, stroke, diabetes tipe 2, depresi, kecemasan. Serius ini masalah kesehatan. Tepat sekali. Ada pola menarik juga nih pasca pandemi, dari studi di Inggris. Awalnya kan pas lagi stres bareng-bareng, rasa kebersamaan itu justru nguatin. Iya, kayak jadi benteng gitu ya. Betul, jadi benteng pertahanan. Tapi, ironisnya, lama-lama malah menurun kohesinya. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini nyambung sama konsep liquid times-nya Zygmunt Bauman. Jadi di zaman yang serba cair, nggak pasti ini, komunitas emang rasanya lebih rapuh. Tapi justru karena rapuh itu, kita malah makin butuh. Makin butuh buat apa tuh? Ya buat bertahan hidup, buat nemuin kebahagiaan juga. Ini kan nyambung ke pertanyaan inti sumber kita. Untuk apa kita di sini kalau lingkungan kerja malah bikin kita ngerasa sendiri? Pertanyaan yang dalam banget ya. Terus, kenapa persahabatan di tempat kerja jadi makin krusial sekarang? Bedanya apa sama dulu? Nah, Gallup lagi nih, kasih data menarik. Ternyata sekarang ini ya, korelasi antara punya sahabat di kantor sama kemauan merekomendasikan perusahaan, niat buat bertahan lama, sama kepuasan kerja, Itu semua gimana? itu korelasinya lebih kuat dibanding dulu. Oh, jadi bobotnya nambah gitu ya? Iya, bobot pertemanan ini jadi makin besar buat nentuin pengalaman kerja seseorang. Penting banget jadinya. Tapi kan realitanya malah kebalikannya ya. Angka-angka yang disajiin di sumber ini lumayan bikin sedih loh. Kontras banget. Global nih ya, cuma 3 dari 10 orang yang ngerasa punya sahabat di kantor. Cuma 3? Sedikit banget. Dan itu turun 23% sejak 2019. Turun lagi? Wow.
Terus data dari Better Up nambahin lagi 53% karyawan ngaku nggak semangat kerja karena rekan kerjanya. Setengahnya lebih dong itu. Iya, 43% nggak merasa nyambung, dan yang paling bikin mikir nih, 38% nggak percaya sama rekan kerjanya. 38% nggak percaya? Itu kan bahaya banget buat tim. Banget. Angka setinggi itu pasti konsekuensinya serius buat kinerja tim, buat perusahaan juga. Gimana sumber ini lihat dampaknya? Dampaknya mendasar banget sih. Ketidakpercayaan itu kan kayak racun ya buat kolaborasi. Iya bener. Kalau rasa percaya udah tipis, orang jadi nahan informasi, malas ngasih ide bagus, takut dihakimi, atau idenya diambil. Jadi nggak inovatif ya? Benar. Jadi segan ambil risiko juga. Nah, ini langsung rusak yang namanya kecerdasan kolektif tim. Kemampuan tim buat mikir dan bertindak lebih baik dari individu-individunya. Kenapa bisa gitu? Ya, karena keamanan psikologisnya rendah. Gitu. Dan ujung-ujungnya, ya retensi. Siapa coba yang mau lama-lama di tempat yang rasanya nggak aman, nggak nyambung, culigaan mulu sama kanan-kiri? Masuk akal banget. Sumber ini juga ngebahas kimia persahabatan tuh. Perlu ada keterus-terangan timbal balik, minat yang sama, kepribadian cocok, ada kesamaan nilai atau latar belakang, momen seneng bareng, dan yang paling penting yaitu tadi, kepercayaan. Susah ya numbuhin itu semua kalau dasarnya udah nggak percaya. Susah banget. Ini jadi ngebawa kita ke dilema penting nih, yang juga disinggung di sumber. Gimana nyimbangin antara tuntutan kompetensi ya, kerjaan beres, target tercapai, sama kebutuhan akan komunitas, hubungan baik, rasa diterima. Nah, iya. Ini tegangan yang sering banget kejadian kan? Risetnya Anita Williams-Woolley dari Carnegie Mellon ini jadi penting di sini. Dia nunjukin secara kuantitatif kalau organisasi mau solid itu butuh 3 pilar. Apa aja tuh 3 pilar itu? Pertama, tujuan misi yang jelas. Kedua, struktur komunikasi yang efektif. Nah, yang ketiga ini, antusiasme bersama. Antusiasme bersama, oke. Artinya, kompetensi teknis, profesionalisme itu penting. Fondasinya lah. Tapi nggak cukup. Rasa seneng, kebersamaan, energi positif itu sama pentingnya. Jadi bukan pilihan atau, tapi dan ya. Betul. Kompetensi DN komunitas. Tim hebat itu nggak cuma jago capai target, tapi juga nikmatin prosesnya bareng-bareng. Nggak kerja kayak robot aja gitu. Logikanya dapet sih, tapi gimana caranya nyimbangin di lapangan? Sering kan tekanan target itu, wah, ngalahin segalanya. Nah, itu dia dilemanya. Fokus ke target, kompetensi, versus bangun hubungan, komunitas. Menariknya nih, beberapa strategi yang nanti kita bahas kayak biarin orang makan siang atau rancang kesenangan, itu sebenarnya cara praktis biar elemen komunitas ini nggak cuma jadi hiasan aja. Nggak dianggap sampingan gitu ya. Bener, ini ada kaitannya juga sama jenis hubungan yang kita bangun. Jenis hubungan, maksudnya gimana tuh? Jadi, sumber ini bedain 2 jenis hubungan di tempat kerja. Simplex sama multiplex. Simplex dan multiplex. Oke, apa bedanya? Hubungan simplex itu yang terbatas di satu konteks aja. Biasanya murni profesional, dasarnya peran sama tugas. Kayak ya interaksi kita sama kasir gitu. Atau 2 rekan kerja yang ngobrolnya cuma soal kerjaan via email. Oke, itu simplex. Terus kalau multiplex? Nah, kalau multiplex itu lebih dari sekedar hubungan kerja biasa. Terjadi kalau 2 orang nyambung dalam berbagai peran atau kapasitas. Contohnya gimana tuh? Misal rekan kerja yang ternyata tetangga juga, atau teman satu hobi, atau orang yang kita percaya buat curhat masalah pribadi. Hubungannya itu nyebrangin batas peran profesional murni. Jadi lebih dalam ya hubungannya. Betul. Argumen kuat di sumber ini tuh bilang, hubungan multiplex inilah yang secara signifikan lebih bagus buat ngebangun budaya kerja yang sehat, kuat, dan tahan banting. Kenapa kok bisa lebih unggul buat budaya kerja? Bukannya ada risiko batas profesional sama personal jadi kabur? Pertanyaan bagus. Pasti ada potensi risiko ya kalau nggak dikelola benar, tapi manfaatnya menurut sumber ini jauh lebih besar. Apa aja tuh manfaatnya? Hubungan multiplex ini kan mengintegrasikan berbagai aspek hidup kita. Orang jadi nggak dilihat cuma sebagai fungsi atau jabatan, tapi manusia utuh. Jadi lebih manusiawi ya? Iya. Dan ini secara konsisten ningkatin kepuasan kerja, loyalitas, jadi turnover bisa ditekan, dan yang penting banget zaman sekarang, resilience atau ketahanan. Ketahanan pas ada masalah gitu. Betul. Kalau ada masalah entah pribadi atau kerjaan, jaringan dukungan dari hubungan multiplex ini jauh lebih kuat.
kita jadi ngerasa lebih utuh dan didukung di kantor. Makanya pemimpin yang visioner itu justru perlu secara sadar nyiptain ruang biar hubungan multiplex ini bisa tumbuh sehat. Menarik ya konsepnya, dan kayaknya nyambung juga nih sama gagasan lain yang dibahas soal energi relasional. Maksudnya apa sih itu? Energi relasional ini, gampangnya energi positif yang kita rasain atau bahkan kita dapat dari interaksi sama orang lain. Energi positif dari interaksi. Oke. Sumber ini pakai analogi yang kena banget. Bayangin lantai dansa di kawinan. Awalnya sepi kan mungkin, tapi begitu DJ muter lagu yang asik, yang banyak disuka, tiba-tiba penuh itu lantai dansa. Oh iya kebayang. Orang yang tadinya duduk, jadi ikutan gabung. Energi positifnya kayak nular gitu. Sama kayak kalau kita lihat orang ketawa ngakak, kita suka jadi ikutan senyum atau ketawa juga kan? Iya bener. Kayak ada getaran positif gitu ya? Nah, itu dia. Semacam getaran positif yang muncul dari interaksi. Analogi lantai dansa itu ngebantu banget sih buat ngebayanginnya. Tadinya agak abstrak gitu rasanya. Ada teori ilmiahnya nggak di balik itu? Ada. Sumber ini ngaitin ke beberapa teori. Ada interaction ritual teori yang ngejelasin gimana ritual sosial yang diulang-ulang, kayak ngerayain ulta bareng atau rapat tim yang positif, itu bisa nguatin ikatan emosi dan nilai bareng. Oke, ritual interaksi. Terus ada social contagion theory, ini soal gimana emosi dan perilaku, baik positif maupun negatif, bisa nyebar di jaringan sosial. Kayak semangat joget tadi. Oh, jadi emosi itu nular ya? Iya, nular. Terus ada juga kaitan sama conservation of resources theory. Ini bisa ngejelasin fenomena kayak FOMO, fear of missing out. FOMO, gimana hubungannya? Jadi, kita lihat orang lain dapat energi positif dari suatu interaksi, kita jadi pengen ikutan juga biar nggak ketinggalan sumber daya sosial atau emosional yang berharga itu. Wah, kompleks juga ya teorinya. Terus implikasi praktisnya di kantor gimana? Signifikan banget. Riset nunjukin korelasi kuat antara tingkat energi relasional dalam tim sama kinerja dan engagement. Keterlibatan karyawan maksudnya ya? Betul. Orang yang mancarin energi positif itu cenderung memotivasi sekitarnya, karyawan yang ngerasa ke-charge energinya dari interaksi sama rekan kerja itu jadi lebih bisa motivasi diri, lebih tahan stres dan burnout. Lebih kuat ya jadinya? Iya, terus cenderung bangun hubungan lebih dalam, lebih proaktif bagi informasi, dan pastinya kolaborasi lebih efektif. Nah, yang menarik, sumber ini juga ngegasin kalau energi relasional ini bisa diciptain dan dijaga bahkan di tim yang kerjanya jauh-jauhan atau hybrid. Oh, bisa juga buat WFH atau hybrid? Bisa, asal ada strategi komunikasi yang sengaja dirancang buat itu. Oke. Kita udah lumayan dalam nih bahas masalah kesepian, pentingnya komunitas, energi relasional. Sekarang, bagian yang ditunggu-tunggu nih, solusinya. Strategi praktisnya ya. Iya. Gimana caranya kita beneran bisa bangun lagi komunitas ini? Sumber ini nawarin beberapa strategi konkret. Yang pertama nih, mungkin kedengaran simple tapi sering banget kelewat. Lawan kemiskinan waktu. Biarin orang makan siang. Iya bener, kemiskinan waktu atau kadang disebut produktivitas toksik, ini kan perasaan dikejar-kejar mulu ya, nggak punya waktu, semua serba urgent. Kerasa banget sih itu kadang. Risetnya Laura Geertz yang dikutip di sini nunjukin dampak negatifnya. Kerja terus-terusan di luar jam standar, itu nurunin motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri gitu ya. Betul. Keinginan ngelakuin sesuatu karena kita seneng ngelakuinnya, bukan karena disuruh atau diancam. Belum lagi dampak fisik mentalnya. Stres kronis, risiko burnout naik, kurang waktu buat gerak, pola makan jadi nggak sehat. Nah, itu dia. Fenomena set desk lunch. Makan siang sedih yang difoto Brian Fink itu, aduh, kayaknya banyak banget yang ngalamin. Sumber bilang 62% pekerja kantor di AS makan siang sendirian di meja kerja. Iya, ngenes ya bayanginnya. Dan sumber ini ngingetin betapa berharganya momen koneksi yang hilang di situ. Terus solusinya gimana? Solusinya, kata sumber, nggak perlu muluk-muluk kok. Mulai bangun kekayaan waktu pelan-pelan. Ambil langkah kecil aja. Minggu ini coba deh komitmen buat ambil 1 kali aja makan siang yang nggak menyedihkan. Makan siang nggak menyedihkan tuh gimana maksudnya? Ya artinya jangan makan sendirian sambil liatin layar komputer atau HP. Kalau Anda WFH, ya tetap bangun dari meja kerja pas makan. Idealnya sih kontak teman, entah teleponan atau ketemuan kalau bisa. Kalau di kantor?
Cari teman makan atau minimal makan di pantry atau area komunal lah. Jangan di meja sendiri, keluar gedung kalau cuaca bagus. Pokoknya ganti suasana. Ada cerita inspiratif tuh dari Sam di sumber ini. Dia manajer yang ngidupin lagi tradisi makan siang tim mingguan. Oh ya, yang sempat hilang karena sibuk ya? Betul. Hasilnya, energi tim naik drastis, ide-ide baru muncul santai pas makan. Sam bahkan bilang waktu makan siang bareng itu sakral. Keren ya, kisah Sam ini sejalan banget sama pandangannya Robin Dunbar. Antropolog itu, Dunbar bilang kesepian itu momok abad ke-21. Dia nyaranin kita jadiin kantor itu komunitas sosial yang berfungsi. Maksudnya gimana tuh berfungsi? Ya, tempat kita nggak cuma kerja, tapi juga berbagi aktivitas sosial dasar, kayak makan bareng, ya ini bareng, main bareng. Kayak kegiatan sosial gitu ya? Iya, dan ini bukan cuma buat seneng-seneng loh. Risetnya Kevin Knipson ke pemadam kebakaran ini kan lingkungan kerja resiko tinggi ya. Kerja sama tim itu soal hidup mati, nemuin kalau tim yang rutin makan bareng itu kinerjanya lebih bagus. Wah, serius? Sampai ke kinerja ya? Iya, jadi ngeluangin waktu buat makan siang bareng itu bukan buang-buang waktu, tapi investasi buat kekontakan tim dan kinerja. Oke, strategi pertama catat, jangan makan siang sendirian di meja kerja. Strategi berikutnya nih, kedengarannya seru. Jadwalkan ketersenjaan atau rancang kesenangan. Nah, ini ide dari Dunbar lagi jadi insinyur sosial buat tim kita. Data Great Place to Work juga nguatin. Lingkungan kerja yang fun itu bikin tingkat kesejahteraan karyawan 3 kali lipat lebih tinggi. 3 kali lipat. Lumayan jauh ya bedanya. Jauh, kuncinya di sini tuh merancang bukan maksa. Kesenangan yang dipaksain kan seringnya jadi aneh ya, nggak natural. Iya, jadi cringe gitu kadang. Nah, sumber makenin pentingnya nanya ke tim, maunya apa sih? Aktivitas kayak gimana yang disuka? Terus pastiin inklusif buat semua. Contohnya Google kan, fasilitasnya emang keren. Tapi yang bikin betah itu seringnya orang-orangnya. Interaksi dan aktivitas barengnya ya. Betul, entah yang tumbuh sendiri atau yang difasilitasi. Studi kasus Southwest Airlines di sumber ini kayaknya contoh yang agak ekstrim tapi efektif ya. Iya, Southwest itu legendaris banget soal budaya kerja yang dibangun di atas kesenangan dan hubungan antar manusia yang kuat. Yang pramugaranya suka ngelawak gitu kan. Dan ini hasilnya kelihatan ya, bukan cuma suasana kerja enak aja. Kelihatan banget. Hasilnya ngomong sendiri. Tingkat turnover sukarelanya rendah banget. Cuma 4% di 2022. Bandingin sama rata-rata retail yang bisa 75%. Jauh banget bedanya. Jauh. Keluhan pelanggan mereka juga paling rendah. 85% karyawan bangga kerja di sana. Terus mereka nggak pernah PHK massal, bahkan pas krisis kayak pandemi. Keluhan biasa sih itu. Dan langganan masuk daftar Best Employer Forbes. Kata Whitney Eichinger dari Southwest, kepercayaan yang dibangun lewat hubungan kuat inilah modal utama mereka buat lewatin masa sulit. Jadi, budaya senang-senang dan hubungan ini bukan biaya, tapi aset strategis. Oke, strategi ketiga ini agak unik nih. Mungkin sedikit tabu buat sebagian orang. Sebarkan gosip positif. Haha, iya, kedengarannya aneh ya. Gosip kok positif? Iya, biasanya kan negatif. Ini gimana cara kerjanya? Konsepnya emang lawan intuisi, tapi logikanya kuat loh. Gini, kalau Anda dengar orang lain ngomongin hal baik soal rekan kerja Anda, misal muji kerjaannya, nyeritain kebaikannya, itu ngirim sinyal kuat kalau di grup ini, pertemanan dan apresiasi itu dihargai. Oh, jadi ngaruh ke norma grup ya? Betul. Dan ini secara mengejutkan bisa ningkatin kepuasan kerja dan ngurangin rasa nggak aman soal pekerjaan. Intinya, kalau norma sosial di lingkungan Anda itu ngomongin hal positif, yang tulus ya, bukan dibuat-buat, Anda jadi ngerasa lebih aman, dihargai, dan nyambung. Masuk akal sih logikanya. Tapi gimana cara nerapinnya biar nggak kelihatan periang dia
aneh atau cari muka gitu? Sumber nyaranin beberapa cara yang natural. Pertama, lewat cerita aja dalam obrolan sehari-hari. Ceritain pencapaian kecil teman, kebaikan yang mungkin orang lain nggak lihat. Oke, cerita-cerita kecil ya. Kedua, bangun kebiasaan positif dalam rutinitas tim. Misalnya, mulai rapat mingguan, tiap orang sharing satu hal baik yang dia lihat atau alamin dari rekan lain minggu itu. Oh, kayak ritual kecil gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, adain diskusi reflektif soal apa yang berhasil atau pelajaran dari sukses. Kayak sarannya Bill Gates, belajar dari sukses, jangan cuma dari gagal. Oke, oke. Semua ini pelan-pelan ngebangun cadangan energi relasional positif di tim. Dan ini bisa diadaptasi juga buat tim remote lewat chat atau video call. Nah, kalau ada gosip positif, pasti ada lawannya. Strategi keempat soal ini. Tetapkan batasan buat ngendaliin gosip negatif. Kenapa ini penting juga? Ini krusial banget buat jaga kesehatan lingkungan kerja. Sumber ngejelasin kalau kondisi stres kronis yang sayangnya sering terjadi ya, itu cenderung nguatin bias negatif kita. Jadi lebih gampang mikir negatif gitu? Iya, akibatnya emosi negatif, gosip negatif, itu lebih gampang nyebar dan nular. Ini bisa cepat banget bikin lingkungan kerja jadi toksik, penuh permusuhan. Serem juga ya efek dominonya? Banget. Ada kisah nyata dari Dr. Kathleen Bernmeister di Sumber, dia terapis, pengalamannya relevan banget. Dia ngerasa ikut keseret sama negativitas temennya soal manajer baru mereka, sampai-sampai dia jadi benci sama kerjaannya. Wah, separah itu. Iya, baru pas temennya itu resign, dia sadar betapa gedenya pengaruh negatif itu. Terus suasana kerja jadi baikan lagi. Wah, ini ngingetin kita banget ya betapa gampang kita kepengaruh. Terus, gimana cara netapin batasan yang sehat buat gosip negatif ini? Biar nggak kesannya kaku, nggak peduli, atau malah bikin konflik baru. Amy Gallo, pakar resolusi konflik kerja yang dikutip Sumber, ngasih beberapa saran praktis nih. Pertama, penting buat ngomong terus terang soal ekspektasi sosial di tim. Tekanin kalau hubungan kerja yang produktif dan saling hormat itu kuncinya. Nggak semua harus jadi sahabat dekat. Oke, jadi jelasin aturannya ya. Atau diboikot rame-rame, yang kadang bikin orang males ngasih masukan langsung, malah milih ngegosip di belakang. Iya juga ya. Ketiga, pas Anda kejebak obrolan gosip negatif, ingetin diri sendiri kalau kebenaran biasanya ada di tengah. Coba dengerin aktif buat pahamin sudut pandangnya, kasih empati, tapi jangan ikutan ngomporin atau nyebarin negativitasnya. Jadi pendengar yang baik tapi netral gitu ya? Kira-kira gitu. Keempat, sebisa mungkin dorong penyelesaian konflik langsung antara orang-orang yang terlibat. Jangan lewat forum gosip. Kelima, dan ini penting banget, pemimpin harus jadi contoh, netapin batasan yang sehat, dan nggak mentolerir budaya gosip negatif. Oke, jelas banget strateginya. Semua ini kalau ditarik benang merahnya, ujung-ujungnya kan soal satu hal ya, kekuatan koneksi antar manusia. Buat nyambung, apalagi di zaman yang sering kerasa makin kepisah-pisah terpolarisasi gini. Ada penjelasan ilmiahnya juga ya tadi soal hormon oksitosin itu. Iya, ada dasar neurokimianya yang kuat. Interaksi sosial positif itu ngelepasin oksitosin. Hormon yang ada hubungannya sama ikatan, kepercayaan, sama ngurangin stres. Ini bukan cuma perasaan enak doang, tapi ada dampak biologisnya. Dan ini bukan cuma bikin kita nyaman ya, tapi juga bikin kita lebih kuat. Betul, koneksi sosial ini fondasi ketahanan kita. Kalau kita ngerasa punya dukungan emosional dari rekan kerja, kita jadi lebih mampu ngadepin badai tantangan. Lebih kreatif cari solusi bareng, lebih efektif kolaborasinya. Jadi komunitas di tempat kerja itu bukan sekedar elemen lunak lagi ya? Bukan, udah jadi aset vital. Sumber kekuatan kolektif. Di tengah polarisasi di masyarakat luas, tempat kerja yang sehat malah bisa jadi semacam penawar. Tempat kita belajar kerjasama, ngelewatin perbedaan. Menarik sudut pandangnya. Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke pertanyaan inti sumber kita tadi. Mengapa kita ada di sini? Kesimpulan dari bab komunitas ini bagus banget. Kalau kita punya teman dan rasa saling memiliki di tempat kerja, kita nemuin sebagian jawaban itu. Kita ngerasa pas, ngerasa punya tempat. Oke, coba kita rangkum dikit ya perjalanan kita nelusuri sumber ini. Kita udah lihat gimana krisis kesepian global itu dampaknya nyata di kantor. Iya. Bikin pembangunan komunitas jadi keharusan. Bukan pilihan lagi, penting buat kesejahteraan kita, juga buat kinerja perusahaan. Betul. Kita juga udah gali macam-macam strategi praktis. Dari yang simpel kayak luangin waktu makan siang bareng. Jangan set desk lunch ya. Haha, iya.
sampai yang lebih butuh usaha kayak ngerancang kesenangan bareng secara sengaja, terus ngebudayain apresiasi lewat gosip positif. Dan netapin batasan buat gosip negatif juga. Benar, semua itu penting. Dan penting juga buat kita ingat bareng nih, ini bukan cuma soal gimana bikin perusahaan jadi lebih baik, ini soal Anda juga para pendengar. Buat kita pribadi ya. Iya, nemuin dan ngerawat koneksi di kantor itu bakal secara langsung ningkatin pengalaman kerja Anda, nguatin ketahanan Anda ngadepin naik turunnya karir, dan numbuhin rasa memiliki Anda di tempat Anda ngabisin banyak waktu produktif. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sesuatu buat direnungin gitu, di luar dari yang udah kita bahas. Apa tuh? Coba deh, luangin waktu bentar buat lihat lagi lingkungan kerja Anda sendiri. Interaksi kecil apa mungkin sesuatu yang selama ini Anda anggap sepele atau nggak penting, yang bisa Anda mulai lakuin hari ini? Mungkin bahkan setelah denger ini ya. Iya, buat nyalain percikan energi relasional itu. Langkah kecil aja, tapi bisa bawa dampak. Baik buat diri Anda sendiri, maupun buat orang-orang di sekitar Anda. Apa ya langkah kecil itu? Coba dipikirkan deh.